Pagi itu, di suatu kelas ada seorang anak yang bernama Sari. Dia sering dibully oleh teman-temannya karena memiliki postur tubuh yang pendek. Sari merasa sedih dan menangis. Karena jam pelajaran akan segera dimulai, guru pun datang ke kelas dan melihat Sari menangis. Anak-anak, kenapa teman kalian nangis? Dia dibully Bu sama Yasa, Merta, dan Eka. Nggak ada kok Bu, kita nggak ada yang bully dia. Ayo, coba jelaskan ke ibu gimana sebenarnya kejadiannya. Begini Bu, tadi pagi waktu Sari baru masuk ke kelas, saya melihat Merta, Eka, dan Yasa membuli Sari. Dan mereka mengejek Sari itu kate Bu. Anak-anak, kalian tidak boleh mengejek atau melukai perasaan teman kalian. Kekurangan bukanlah sesuatu hal yang baik untuk dijadikan bahan tertawaan, tetapi harus didukung agar teman kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi, apa yang telah kalian lakukan itu tidak baik. Ayo kalian minta maaf pada Sari. Maaf ya Sari. Kami nggak akan ulangin lagi kok Sari. Iya teman-teman, nggak apa-apa kok. Terima kasih Yasa, Eka, dan Merta sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf pada Sari. Begini ya anak-anak, apa yang dialami oleh Sari salah satu faktor penyebabnya adalah karena stunting. Apakah kalian pernah mendengar istilah tersebut? Tidak tahu Bu. Stunting itu merupakan kegagalan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis atau berlangsung sejak lama dan terkena infeksi berulang sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak di dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Lalu, ciri-ciri stunting itu apa, Bu? Ternyata masalah stunting ini sangat serius ya. Ya Merta, benar sekali. Nah, ciri-ciri stunting pada anak salah satunya adalah tinggi badan lebih pendek dibandingkan anak seusianya, tanda pubertas terlambat, serta sulit fokus dan berkonsentrasi di sekolah. Bu, saya mau bertanya, sebenarnya apa sih penyebab stunting itu? Nah, begini anak-anak, stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah kurang gizi pada remaja serta adanya kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun. Pola asuh gizi yang tidak tepat dari orang tua, rendahnya praktik cuci tangan yang baik dan benar, serta kurangnya kebersihan lingkungan sehingga meningkatkan resiko sakit yang dapat mempengaruhi status gizi. Apa yang terjadi ketika terkena stunting ya Bu? Banyak banget loh kerugian yang akan dialami apabila mengalami stunting. Dampak jangka panjang antara lain, postur tubuh pendek saat dewasa, kurang bisa konsentrasi saat belajar di sekolah, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit degeneratif, menurunnya kesehatan reproduksi, serta ketika sudah bekerja nanti tidak bisa bekerja dengan maksimal atau produktivitas kerjanya menjadi menurun. Hal ini akan berdampak pada perekonomian sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan seseorang. Artinya, jika situasi ini dibiarkan begitu saja, Indonesia kan kehilangan banyak generasi penerus bangsa yang produktif. Benar sekali. Jadi anak-anak, ibu perlu tekankan lagi, tinggi badan itu hanya salah satu. Yang lebih utama adalah kognitif atau kemampuan berpikir. Hal ini menjadi resiko yang paling berat untuk stunting jika terlambat ditangani. Tinggi badan hanya menyangkut penampilan, sementara kognitif ini menyangkut daya saing global. Kalau penduduk Indonesia kualitasnya rendah, apa jadinya nanti bangsa Indonesia? Lalu kenapa nih kita sebagai remaja perlu tahu tentang stunting? Padahal kan tadi Ibu bilang stunting itu terjadi pada anak balita. Bagus sekali pertanyaannya Merta. Remaja harus sadar stunting, karena remaja sebagai calon orang tua di masa depan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Maaf Bu, saya masih penasaran. Bagaimana kita caranya sebagai remaja dapat mencegah stunting Bu? Saya nggak mau nanti kalau punya anak pendeknya kayak saya. Jangan khawatir Sari, stunting itu dapat dicegah loh. Dan kita bisa lakukan sejak remaja. Caranya adalah jaga pola makan dengan makan sesuai pedoman gizi seimbang. Cegah anemia, terapkan pola hidup bersih dan sehat, serta stop pernikahan dini. Karena akan meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, sampai di sini apakah kalian sudah paham?
Sudah, Bu. Nah, ayo anak-anak semua kita cegah stunting sejak dini. Radar stunting, Remaja sadar stunting.